Berdasarkan sumber dari Jurnal Darwanto, sarjana ekonomi Magister Sains dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, beliau menyatakan bahwa teori Hacker-Ollin ini tuh menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau dikatakan lainnya sebagai endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori model Hacker-Ollin ini dikenal juga sebagai the proportional factory theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produk untuk kemudian mengekspor barang. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Selanjutnya, untuk teori Hacker-Ollin sendiri memiliki dua kurva. Yang pertama adalah kurva isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi serta kurva isokon yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokon dengan kurva isokos, maka akan ditemukan titik optimal, sehingga dengan menekan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal atau sebaliknya dengan biaya yang minimal suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Penjelasan dengan menggunakan metode kurva tersebut, misalnya dengan di sini saya punya contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan negara Korea Selatan yang padat modal. Di sini Indonesia kurva isokos terlihat di gambar yang di kanan saya. Selanjutnya di sini ada gambar kurva isokos dari negara Korea Selatan yang ada di kanan. Nah, jadi pada slide sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan tentang kurva isokon dan isokon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari isokon dan isokos itu sendiri. Yang pertama bisa dilihat di sini terdapat kurva isokon, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Jadi isokon ini lebih menekankan kepada jumlah produk. Dengan ciri-ciri yang pertama mempunyai kebilangan negatif, yang kedua semakin ke kanan kedudukan isokon menunjukkan semakin banyak atau tingginya jumlah output. Yang ketiga, isokon tidak pernah berpotongan dengan isokon lainnya. Dan yang terakhir, isokon itu cenderung kurvanya cembung ke titik origin. Bisa dilihat di sini kurva yang saya tampilkan bersumber dari teori ekonomi mikronya Bapak Sadono Sukirno tahun 2013. Selanjutnya ada kurva isokon. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Nah, jadi perbedaannya itu terletak di biaya dan jumlah produknya. Untuk isokos sendiri, yaitu menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, sehingga perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Maka isokon itu dibuat dengan memerlukan dua data. Yang pertama, isokon itu harga faktor-faktor produksi yang diumumkan, dan yang kedua, jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Sekian dari saya, terima kasih.